Pagi itu cerah. Burung-burung berkicau riang dari balik pepohonan. Anak-anak sekolah berjalan sambil bercanda, bergurau seperti biasa. Tapi di balik tawa itu ada sesuatu yang berbeda pagi ini. Beberapa siswa masih enggan masuk ke gerbang sekolah. Bukan karena malas, tapi karena takut. Akhir-akhir ini sekolah mereka sedang ramai dibicarakan. Bukan karena prestasi, tapi karena sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Suara tangisan misterius yang katanya terdengar dari arah bukit setiap malam. Lo pada tahu nggak? Tadi malam ada suara nangis dari arah bukit. Iya, kata satpam sekolah. Katanya sering ada suara anak kecil nangis kalau malam. Gue bilangin ya, itu bukan cuma cerita. Pak Budi lihat sendiri ada bayangan gede gerak di balik pohon jam 10 malam. Setelah lonceng sekolah dibunyikan, semua anak bergegas masuk ke kelas masing-masing untuk melakukan kegiatan belajar. Jam istirahat pun tiba, semua siswa bergegas keluar kelas dan langsung ke kantin sekolah. Tengah keramaian itu, semua sibuk membahas hal yang sama. Hantu, suara, bisikan dari bukit. Semua membicarakannya. Kecuali satu anak, Izul. Ia duduk sendiri di sudut kantin. Bukan karena tak peduli, tapi karena hatinya sudah penuh dengan rasa yang berbeda. Bagi Izul, hantu bukan hal paling menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah harus bertahan di dunia nyata. Setiap hari, di tengah keramaian kantin, Izul terdiam. Matanya kosong, pikirannya belum kembali sepenuhnya. Bayangan kejadian di lorong tadi masih menempel kuat. Seolah ejekan itu belum pergi dari telinganya. Dasar, anak lemah. Dasar, anak lemah. Dasar, anak lemah. Kenapa sih aku selalu begini? Gak pernah bisa lawan mereka. Cuman bisa diam takut. Aku lemah, cukup. Mana ada yang mau temenan sama aku? Lonceng tanda pulang sekolah pun berbunyi nyaring, menggema ke seluruh penjuru bangunan tua itu. Suara tawa dan langkah kaki riuh memenuhi halaman. Anak-anak berlarian keluar kelas, wajah-wajah mereka berseri-seri, penuh semangat menyambut waktu pulang. Namun, di tengah keramaian itu, tampak satu sosok berjalan perlahan. Izul. Dengan kepala tertunduk, langkahnya gontai menyusuri koridor menuju gerbang sekolah. Tidak ada senyum di wajahnya, hanya diam dan sorot mata lelah. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Dua bayangan muncul di hadapannya. Jafar dan Jain berdiri menghadang, menatap Izul dengan senyum yang tak ramah. Buru-buru amat, masih terang ini. Iya Zul, mending nongkrong dulu sama kita-kita, ya nggak Zai? Maaf, aku nggak bisa ikut. Kakekku lagi nunggu di rumah. Aku janji nggak bakal telat pulang. Nanti kakek khawatir. Dengar ya Zul, lo ikut kita siang ini. Kalau lo nolak, gue bikin lo nyesel seumur hidup. Dengan wajah cemas dan langkah ragu, Izul akhirnya menuruti ajakan Jain dan Jafar. Hatinya belum siap, tapi tak ada pilihan lain. Ia hanya bisa pasrah, berharap semuanya Malam ini, baik-baik saja. Lo tidur di sini. Kita mau buktiin, sekolah ini beneran angker atau cuman omong kosong. Izul terkejut, tak menyangka kalau Jain menyuruhnya tidur di dalam kelas. Tapi di balik rasa takut itu, Izul tahu ada risiko besar kalau ia berani melawan. Ia hanya bisa diam, mencoba menahan gemetar di kakinya. Udah kita ikat aja dia biar nggak kabur. Hahaha. Coba kabur ya Zul. Lo nggak bakal suka akibatnya. Ntar kalau lu ketemu genderuwonya jangan lupa minta selfie ya Zul. Kirim ke kita. Hahaha. Oh kakek, maaf ya. Izul nggak bisa pulang malam ini. Kakek pasti sendirian di rumah. Izul juga sendirian di sini. Kenapa aku harus ngalamin ini? Di tengah rasa takut yang menyelimuti, Izul menutup mata sejenak. Nafasnya berat, jantungnya berdegup kencang.
Tapi di balik kecemasan itu, terdengar kembali suara lembut yang pernah diucapkan kakeknya. Kamu harus kuat ya Zul. Hidup memang nggak selalu mudah, tapi kamu nggak sendiri. Kakek selalu doain kamu. Kalimat itu kembali menyala di hatinya, membuat Izul menarik napas panjang dan mencoba tetap tegar. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sekolah sunyi, hanya suara jangkrik terdengar di kejauhan. Tiba-tiba, suara tangis lirih dan teriakan minta tolong terdengar dari arah bukit. Tolong aku. Izul terlonjak kaget. Perasaannya langsung campur aduk, panik, takut, bingung. Ia terdiam membeku, matanya mencari-cari arah suara itu, tapi kakinya tak sanggup untuk berdiri. Izul mencoba sekuat tenaga melepaskan ikatannya, tapi semua sia-sia. Tali itu terlalu kuat, tubuhnya nyaris tak bisa bergerak. Nafasnya mulai sesak, air mata hampir jatuh. Tapi tiba-tiba, Izul teringat di laci meja ibu guru ada gunting. Dengan sisa tenaga dan tubuh gemetar, ia berusaha meraih laci itu. Tangannya meraba-raba dan akhirnya dapat. Izul langsung memotong tali yang mengikatnya. Tali itu putus, dan tanpa pikir panjang, Izul bangkit dan berlari sekuat tenaga ke arah pintu. Dengan tangan gemetar, Izul perlahan membuka pintu. Krik! Suara itu terdengar lagi. Tolong aku. Izul terdiam, matanya menatap kosong ke lorong gelap di hadapannya. Di satu sisi, tubuhnya menggigil ketakutan, tapi di sisi lain, rasa penasarannya jauh lebih kuat. Ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa mundur. Dan akhirnya Izul meneguhkan hati untuk mencari tahu dari mana sumber suara tersebut. Akhirnya Izul memberanikan diri melangkah masuk ke dalam hutan. Suara misterius yang sedari tadi ia dengar, kini terdengar semakin jelas. Meski rasa takut masih membayangi, langkah kakinya tak berhenti. Ia menyusuri jalan setapak di antara pepohonan, menyibak kabut malam yang semakin tebal. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan. Tapi satu hal pasti, Izul tidak lagi lari dari ketakutannya. Sepertinya dari arah situ suaranya. Izul terdiam membeku. Di hadapannya duduk sosok besar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dadanya berdebar, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Makhluk apakah itu? Apakah dia hantu? Atau monster dari bukit yang selama ini diceritakan orang-orang? Langkah Izul terhenti. Ia tak tahu apakah harus lari atau justru mendekat.